Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang tersesat di pasar gaib yang berada di Pantai Greweng, yaitu sebuah pantai yang berada di Gunung Kidul. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Tersesat di Pasar Gaib, Pantai Greweng, Gunung Kidul. Libur panjang selalu dinanti oleh setiap orang, begitu juga Genta. Jauh hari sebelumnya ia sudah merencanakan mengisi liburan bersama sahabatnya. Baginya, pantai selalu menjadi destinasi favorit untuk didatangi. Liburan kali ini mereka memutuskan akan berkemah di Pantai Greweng Gunung Kidul yang terkenal keasriannya. Pantai tersebut dipilih karena keberadaannya belum diketahui banyak orang. Selain liburan, Genta memiliki misi lain dalam kunjungannya kali ini. Ia berencana mengambil pasir laut dan karang di Pantai Greweng untuk mempercantik kolam ikannya. Setelah persiapannya dirasa beres, ia meluncur menghampiri teman-temannya yang ternyata sudah menunggunya. Si Raja Ngoret baru datang nih, celetuk Rosman dengan nada kesal. Sorry bro, tadi harus ngasih makan ikan dulu, timpal Genta sambil tersenyum. Kebanyakan alasan lu. Yuk cus, sambung Araujo. Perjalanan mereka menuju lokasi tidak hanya ditempuh menggunakan kendaraan bermotor saja. Letak pantai yang tersembunyi membuat mereka harus menyambung perjalanan dengan berjalan kaki. Sebelum masuk pintu retribusi, mereka menitipkan kendaraannya terlebih dahulu di rumah warga. Begitu sampai pintu masuk, petugas memberi wejangan aturan memasuki Pantai Greweng. Salah satunya tak boleh mengambil pasir. Mendengar wejangan tersebut, Genta menjadi takut, lalu mengurungkan niatnya mengambil karang dan pasir pantai. Man, kamu percaya nggak dengan aturan tadi? Tanya Genta. Hahaha, enggak lah, itu kan cuma mitos, timpal Rosman sambil melanjutkan langkahnya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke lokasi perkemahan. Genta memang terkenal sebagai anak yang penakut. Wajar saja nasihat petugas tadi ia pikirkan di sepanjang perjalanan menuju pantai. Jarak pintu retribusi menuju pantai harus ditempuh kurang lebih 30 menit dengan berjalan kaki. Sesampainya di Pantai Greweng, mereka disuguhi pemandangan yang menakjubkan. Tak henti-hentinya Genta memandang setiap sudut pantai tersebut. Tiba-tiba fokusnya terganggu saat melihat pembatas tali menuju gua yang diceritakan petugas tadi. Pikirannya pun terusik dan melayang jauh kemana-mana, tetapi segera ia buang jauh-jauh. Setelah mendirikan tenda, Genta pergi sendiri meninggalkan teman-temannya menuju bibir pantai. Di sebelah timur, ia melihat sekelompok anak muda sedang berkemas meninggalkan pantai. Di antara rombongan itu, ada seseorang yang mencuri perhatiannya. Ada anak muda seumuran dengannya membawa sebuah pancing. Sekilas terlihat biasa saja. Namun yang membuat Genta terkejut ialah hasil tangkapan pemuda itu. Seekor kepiting berukuran tanggung sedang dimasukkan ke dalam plastik. Pemuda itu juga memasukkan pasir pantai ke dalam sebuah wadah. Kok dia berani-beraninya nangkap kepiting dan ngambil pasir ya? Padahal kan aturannya nggak boleh, pikirnya. Setelah melihat kejadian itu, Genta langsung menuju ke tempat perkemahannya. Di sana ia tidak menemukan teman-temannya. Ia tahu kemana perginya teman-temannya. Sudah pasti pergi memancing ke Bukit Karang. Dalam kelompok tersebut hanya Genta yang tidak hobi memancing. Hari mulai sore, akan tetapi teman-temannya belum juga kembali. Lantas ia memutuskan menyusul teman-temannya yang lain ke Bukit Karang. Baru beberapa meter berjalan, Rasman dikejutkan dengan sesosok anak muda yang membawa kepiting tadi. Pemuda itu terlihat kebingungan, seperti mencari sesuatu. Sepengetahuanku tadi, anak itu sudah pulang bersama rombongannya. Kenapa dia kembali lagi? Gumamnya lirih. Mas, lagi nyari apa ya? Tanya Genta ingin tahu. Pemuda itu hanya menoleh tanpa menjawab sepatah kata pun. Tatapannya pun terlihat kosong. Melihat kejadian itu, Genta pun langsung meninggalkan pemuda itu.
Sesampai di Bukit Karang, ia melihat Rasman, Arajuwo dan Arga sedang serius mengamati pancingnya. "Teman gak ada akhlak, pergi gak bilang-bilang," ucap Genta. "Sorry bro, tadi pas kesini kamu lagi asik ngalamun di pinggir pantai sih," jawab Arga. Genta pun bercerita mengenai kejadian yang dialaminya. Namun cerita tersebut hanya dibalas dengan candaan oleh teman-temannya yang lain. Sebenarnya Rasman agak merinding dengan cerita Genta, tetapi ia tidak mau larut terbawa suasana. Tak lama kemudian matahari mulai terbenam, mereka pun memutuskan kembali ke lokasi perkemahan. Setelah menuruni perbukitan, Genta kembali dibuat terkejut. Ia bertemu dengan pemuda itu lagi di tempat yang sama. Kemudian ia membisiki teman-temannya yang lain. "Itu loh, orang aneh yang kuceritakan tadi," ucap Genta pelan. "Aneh apanya? Biasa saja gitu kok," jawab Araujo. "Mungkin dia sedang patah hati," celetuk Rosman. Jawaban Rosman disambut tawa oleh teman yang lainnya. Genta makin kesal dengan teman-temannya. Malam semakin larut, mereka memutuskan untuk istirahat. Malam ini Pantai Greweng tidak seramai biasanya, hanya ada 3 tenda yang terpasang di pantai tersebut. Di tenda itu tinggal Genta yang masih terjaga. Genta memang punya kebiasaan yang sulit diobati. Ia selalu mengalami insomnia apabila berada di tempat yang asing. Angin pantai memang tidak pernah bersahabat dengan para pengunjungnya. Hembusannya selalu kencang dan dinginnya selalu menusuk tulang belulang. Dari jarak sekitar 200 meter, terdengar sayup-sayup seorang menyampaikan sebuah informasi. Maklum, angin pantai saat malam hari sangat kencang, sehingga suara dari luar tenda tidak terdengar begitu jelas. Sayup-sayup petugas pantai menyampaikan informasi mengenai adanya seseorang yang belum kembali ke kelompoknya sejak siang tadi. Mendengar informasi itu, Genta memutuskan keluar tenda untuk melihat keadaan. Di bawah sinar rembulan, samar-samar ia melihat sesosok pemuda yang ditemui tadi sedang berjalan melewati tendanya. Pemuda itu berjalan ke arah tali pembatas yang diceritakan oleh petugas tadi. Pemuda tersebut berjalan santai sambil bergumam, seolah-olah seperti sedang bercerita. Dengan spontan bulu kuduknya merinding karena tak ada seorang pun sedang berjalan dengannya. Kayaknya orang itu yang sedang dicari. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih persis, gumamnya. Dengan cepat ia masuk tenda membangunkan teman-temannya. Kemudian Genta meminta teman-temannya menemaninya menyampaikan informasi tersebut kepada petugas. Pencarian pun dilakukan ke dalam gua tersebut. Namun pencarian malam itu nihil. Kemudian pencarian dilanjutkan pagi harinya. Akhirnya perjuangan petugas pantai membuahkan hasil. Pemuda itu ditemukan sedang bermain kepiting di jalan setapak menuju pantai, tepatnya di bawah pepohonan. Padahal malamnya pencarian sudah dilakukan di tempat itu juga. Saat ditanya, pemuda tersebut menjawab dengan bahasa ngelantur. Petugas sudah mengira pemuda itu pasti melanggar aturan memasuki Pantai Greweng. Di tasnya ditemukan pasir dan kepiting. Konon katanya rimbunan pepohonan itu menjadi tempat pasar gaib para penunggu Pantai Greweng, sehingga wisatawan yang melanggar aturan akan tersesat di sekitar pantai tersebut. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.